Halo semuanya dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Di video kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul What I Secretary Want. Film ini sendiri dibintangi oleh wanita yang mempunyai pegunungan yang lumayan menjulang, yaitu Kim Do Hee. Film ini menceritakan sekelompok spesialis penipu yang biasa menjadikan perusahaan sebagai target utamanya. Oke, seperti apa kisahnya? Yuk kita langsung aja ke intinya. Diawali dengan datangnya mobil Mini Cooper warna merah berisikan wanita yang aduhai sedang mendatangi kantor perusahaan yang dimana ia akan magang sebagai sekretaris di sana. Dia adalah Do Hee. Di waktu yang sama, terlihat dua karakter dul kemit, sebut saja PAO dan PA. Mereka sedang bersenang-senang karena akan mendapatkan promosi jabatan di kantornya. Setelah itu tak sengaja mereka bertemu dengan Do Hee yang sedang menaiki tangga, dan mereka merasa senang akan kehadiran Do Hee di kantornya dengan menunjukkan ekspresi yang tampak seperti orang gak jelas. Dengan didampingi sekretaris lama yang akan digantikannya, Do Hee diantar menghadap manajer perusahaan yang bernama Jae. Di sana Do Hee juga di-training apa saja yang perlu ia lakukan dalam pekerjaannya, seperti mengangkat telepon dari klien dan membuatkan kopi yang sesuai dengan selera manajer. Esok harinya, Do Hee memulai pekerjaannya seperti membereskan berkas-berkas laporan hingga membersihkan lemari. Setelah itu, ia mengantarkan kopi ke ruangan manajer. Namun secara tak sengaja ia menabrak PAO dan kopinya tumpah mengenai batang abadinya si PAO. Merasa kepanasan, Do Hee mencoba menawarkan bantuan, tetapi si PAO ini sok jual mahal. Itu terbukti ketika di toilet ia cengar-cengir sendiri karena merasa senang akan kejadian tadi. Berpindah ke Jae yang sedang menikmati kopi buatan Do Hee. Jae berkata bahwa kopi buatan Do Hee sangatlah enak sekaligus cocok dengan seleranya. Setelah itu, Do Hee izin untuk kembali ke ruangannya. Dan dengan raut muka ala pria hidung belang, canda belang, pandangan Jae berfokus ke suatu titik koordinat, yaitu bemper belakang milik Do Hee. Di malamnya, terlihat para kampret ini sedang lembur dan Do Hee berpamitan untuk pulang. Namun sejam kemudian Do Hee balik lagi dengan membawa cemilan. Esoknya terlihat mereka sedang meeting membicarakan perihal perusahaan ini. Rupanya perusahaan ini mengalami peningkatan yang signifikan. Semua karyawan juga mendapatkan reward. Terlebih kedatangan Do Hee yang ikut bergabung pada perusahaan. Tak ketinggalan semua karyawan juga memuji kinerja Do Hee. Berpindah ke duo dul kemit ini. Di atas loteng kantor sembari nyebat, mereka ngomongin body Do Hee ya, yang setidaknya enak dipandang dan sayang untuk dilewatkan. Setelah itu, PAO dan PA ganti berpamitan pulang ke Do Hee. Sedangkan Do Hee berpamitan dengan Jae yang rupanya lembur di kantor. Tanpa diduga pula, Do Hee yang sangat pengertian itu kembali datang ke kantor untuk membawakan tuak beserta dorongannya. Di sana Jae juga mengajak untuk melanjutkan bersulang. Akan tetapi Do Hee menolaknya dan langsung pergi. Esoknya, di hari Min-19, terlihat Do Hee nangkring sambil berpose manja di meja PAO. Tampak keduanya terlihat akrab, lalu tak lama datanglah si manajer yang mengintainya. Hal itu berlanjut saat Do Hee bersama si PA. Nah, di sini ini, terlihat bahwa Jae mulai cemburu. Esok harinya, terlihat Do Hee lagi update status di sosial medianya. Kemudian datanglah Jae mengajaknya untuk makan siang. Di sini Do Hee menolak dan Jae tetap memaksanya. Hal itu cukup membuat Do Hee merasa kesal dengan Jae. Malamnya, tepat pukul 9, Jae yang sedang lembur dihampiri Do Hee yang membawa berkas laporan. Namun Jae tak menanggapi dan berpura-pura cuek. Esoknya, di hari Min ke-18, lagi-lagi Do Hee nangkring di meja para kampret ini sembari berpose seksi. Dan tak lama kemudian datanglah Jae, bermaksud mengajak mereka ke bar untuk bersenang-senang sepulang kerja nanti. Singkat cerita, mereka sudah berada di bar. Di sana, mereka mencari hiburan dengan berlempar lembing, lalu berlanjut untuk berpesta tua. Nah, terlihat mereka udah agak tinggi nih. Do Hee yang mulai tak nyaman memutuskan pulang untuk meninggalkan mereka. Khawatir akan keadaan Do Hee, Jae pun langsung membututinya untuk mengantarnya pulang. Sesampainya di depan rumahnya, tak diduga layaknya pria sejati, Jae mengutarakan isi hatinya ke Do Hee bahwa dirinya sangat menyukainya.
Namun di situ Dohee tak memberi jawaban apa-apa mengenai perasaan Jae. Kemudian Dohee mengajaknya masuk rumah terlebih dahulu untuk duduk-duduk. Sesampainya di rumah, Dohee menawarkan minuman untuk si Jae. Di sini Jae merasa cemburu untuk kedua kalinya setelah melihat foto Dohee dengan pria menempel di dinding rumahnya. Setelah itu, Jae pamit pulang. Akan tetapi, karena sepulang dari bar dan keadaannya masih tinggi, ia pun berbalik arah kembali ke rumah Dohee dan menatapnya dari balik jendela. Di sana juga Dohee terlihat memberikan kode dengan mengangkat rok mininya. Tanpa ABCDE lagi, Jae langsung menyergapnya dan berhasil mengubek-ngubek goa kedap udara milik si Dohee. 1-0 untuk Jae. Pada esoknya di hari kerja, si Jae ini masih terngiang-ngiang akan kejadian semalam. Lalu muncullah si Pao dengan mood yang kurang baik. Ternyata, secara diam-diam si Pao ini menyukai Dohee. Dan dia cemburu melihat kedekatan Dohee dengan si Jae. Lalu scene berpindah ke ruangan si Pao dan si PA. Bukannya kerja, mereka malah bergibah ria dengan mengatakan bahwa gelagat manajernya akhir-akhir ini terlihat aneh. Dan tak lama kemudian, Dohee diminta untuk membawakan kopi ke ruangan Jae. Dan sesampainya di ruangan Jae, tanpa basa-basi lagi, Jae langsung menarik tangan Dohee dan akhirnya mereka berhohihe. 2-0 untuk Jae. Di sisi lain, si PA dan si Pao sedang nongki-nongki di atas loteng sembari membicarakan si manajernya yang sudah menginstal akhlaknya. Dan di jam break kerja, terlihat Pao sedang membuat kopi dan si Dohee datang untuk membantunya. Pao yang berdiri tepat di belakang Dohee tak sengaja batangnya tertabrak bemper milik Dohee. Hal tersebut membuat si Pao jadi gregetan terhadap Dohee. Ya, termasuk juga gua. Saat pulang kerja, tiba-tiba si Pao terhenti ketika mendengar suara yang familiar di telinganya. Penasaran akan hal itu, Pao langsung mencari sumber dari suara tersebut. Rupanya, dari balik jendela kaca ia melihat si Dohee sedang digadabah lagi oleh manajernya. 3-0 untuk Jae. Lalu si Pao dan si PA ketemuan di bar. Ya, seperti biasa, mereka bergibah ria mengenai hubungan Jae dan si Dohee. Pao yang didasari rasa cemburu langsung menenggak tuak untuk menghilangkan rasa penatnya dalam sesaat. Esoknya di hari Min ke-15, dalam keadaan pintu yang tak ditutup, secara tak sengaja si PA masuk ke ruangan Jae untuk menyerahkan berkas laporan. Ia melihat gelagat aneh si Jae, yaitu semacam nyengir-nyengir sembari merem melek. Rupanya terdapat si Dohee berada di bawah meja Jae sedang berkulum-kulum ria. Cok, bisa-bisanya loh. Seusai itu, terlihat Jae berpamitan ke Dohee untuk pergi menemui klien. Setelah itu, Dohee pergi untuk memfotokopi dokumen. Tak diduga, tanpa permisi si Pao langsung masuk ke ruangan dan langsung menyergap si Dohee. Tapi cuman mimpi. Mimpi indah si Pao dihancurkan oleh Dohee yang ingin meminta tolong untuk mengecek laporan milik Dohee. Merasa terbantu, Dohee berterima kasih sama si Pao dengan mengacungkan jempol tanda sip untuk si Pao. Dan merasa ada kesempatan, Pao langsung melumat bibir si Dohee hingga berujung hohohihe. Kali ini si Pao bin Junaidi nggak mimpi. Ia benar-benar berpetualang ke gua kedap udara milik Dohee. Nah, buat kalian yang merasa diri masih polos ya, kalau kalian merasa ngebantuin cewek dan ceweknya ngucapin terima kasih pakai jempol kayak gini, jangan dikira si cewek ngasih kode ngajakin mantap-mantap ya. Bisa-bisa ditampol kalian. Lanjut, sesudah itu, dengan bangganya si Pao bercerita ke PA mengenai suksesnya dirinya bisa berjelajah ke gua Dohee. Gak mau kalah, si PA juga ingin ikut join, tetapi si Pao melarangnya dengan berkata biar aku dan Jae saja. Esoknya di hari Min 1, seperti biasa mereka sedang melakukan meeting. Saat itu ada salah satu perusahaan yang mengajukan kerjasama dengan meminta uang sebagai syarat perjanjian. Hal tersebut lumayan menjadi pertimbangan yang sangat berat dan menyangkut nasib perusahaan ke depannya. PA berpendapat agar tak menerima kerjasama itu, sedangkan si Pao dan Dohee menyarankan untuk mencobanya terlebih dahulu. Tak pikir panjang, si Jae langsung mentransfer dana ke perusahaan itu sebagai persetujuan. Esoknya di hari terakhir, Jae yang tiba di kantor tak menemukan Dohee di ruangannya. Lalu ia bablas ke ruangan Pao dan PA. Di sana, Pao melaporkan mengenai dana akun perusahaannya yang telah hilang di telan alam. Kemudian si Jae menghubungi Dohee karena ialah yang memegang laporan keuangan. Namun setelah dicoba berkali-kali, nomor si Dohee tak dapat dihubungi. Jae tambah dibikin stres setelah mendengar bahwa gaji karyawan belum dibayarkan. Malamnya, Jae pergi ke bar.
Tak disangka ia dihampiri oleh Dohee. Di sini si Jae menuduh Dohee secara belak-belakan mengenai uang perusahaan. Tapi Dohee menangkalnya dengan mengatakan bukan aku pelakunya. Dohee malah menuduh sekretaris pendahulunya yang telah ia gantikan. Ia juga telah mengaku dipaksa, tapi di sini Jae terkesan cuek dan tak menanggapinya. Setelah itu, Jae juga mengunjungi rumah sekretaris lamanya sebelum Dohee. Namun ternyata sekretaris lamanya itu sudah lama tak tinggal di sana. Hal itu disampaikan oleh tetangganya. Esoknya, si Pao dan si PA nongkrong di loteng seperti biasanya. Namun setelah si Pao pergi, terlihat PA sedang mendapatkan telepon dari seseorang. Dan faktanya, si PA adalah pelaku penguras dana di perusahaan abal-abal itu, yang sama sekali gua nggak tahu bergerak di bidang apa, karena nggak disebutin loh. Si PA ternyata bekerja sama dengan Dohee dan sekretaris selama perusahaan itu. Mereka memang kelompok penipu dengan mengirim cewek sebagai umpannya. Dan film pun selesai. Ya, begitulah alur ceritanya. Sama sekali gak ada yang menarik dan terkesan sangatlah biasa-biasa saja. Bahkan dari nama tokoh dan perusahaan gak dijelasin bergerak dalam bidang apa. Isinya hanyalah pengenceritan dan pengenceritan. Namun di sini cuma satu poin yang bisa gua dapet. Gua cuman kasihan sama si PA sih. Dia selalu muncul di setiap scene-nya, tetapi tak sekalipun ikut merasakan jelajah ke gua Dohee. Cuman jadi pendengar setia aja dia. Ya, sampai di sini dulu, semoga terhibur. Di sini gua admin Elmovi dan si Mbak Sekretaris izin pamit undur diri. Jangan lupa bahagia, sehat selalu dan sampai jumpa.